lanjutan kitab Madza Qala Iblis, apa yang dikatakan iblis atau dialognya iblis kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode yang kedua ini, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Wa in kunta shadiqan fa akhbirni min man abghadun nas ilaik. Jika engkau benar-benar jujur dengan apa yang kau katakan tadi, engkau tidak akan berbohong, maka kabarkan, beritahukan kepada aku siapa manusia yang paling kamu benci. Kata baginda Nabi besar Muhammad kepada iblis. Faqala, apa jawab iblis? Anta ya Muhammad, engkaulah ya Muhammad. Abghadu khalqillahi ilayya, manusia, makhluk Allah, bukan manusia lagi, makhluk Allah yang paling aku benci. Waman huwa ala mislik, dan orang yang ikutin kamu, yang seperti kamu. Apa Rasulullah? Jujur, waro, dan segala macam lah yang kita tahu dari sunnah, dari apa sifat-sifat Nabi Muhammad. Kalau ada manusia semakin dekat sama Nabi Muhammad dengan sifat-sifatnya, 100% nggak ada, karena Rasulullah udah satu-satunya. Artinya orang berusaha untuk ikutin, makanya berat. Kenapa? Karena memang setan udah janji, kamu orang makhluk yang pertama yang paling aku benci, dan orang yang seperti kamu. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Madza tubghidu aidon? Apa juga yang membuat kamu benci? Siapa lagi maksudnya? Faqala syabun taqiyun, adalah pemuda yang bertakwa kepada Allah. Tuh, pemuda yang bertakwa kepada Allah. Kalau orang tua sih takwa udah enggak bingung, aneh enggak heran, kata iblis nih gitunya. Tahu umur udah wal asri, udah ingat mati. Ya, yang paling bejat kalau udah tua kagak ingat mati tuh. Tapi anak muda yang bertakwa, wahaba nafsuhu, dan dia berikan jiwanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Anak muda yang bertakwa, yang diserahkan jiwa raganya hanya untuk Allah. Ya, dia mengabdi untuk Allah. Woi, tuh iblis tuh kasih tahu. Sumaman. Kemudian Nabi tanya, siapa lagi setelah itu? Qala alimun waraun, yaitu orang alim yang warok. Artinya warok tuh yang nggak demen sama hingar-bingar dunia, makannya terkontrol, minumnya nggak sembarangan. Ya, araftu annahu sabur, dan aku tahu bahwasannya dia orang yang paling bersabar. Ya, sabur itu ismu balagha tuh. Ya, yang sangat sabar. Karena jadi orang warok itu sabar. Bayangin kalau nggak kuat, waduh, pada jual agamanya, jual ayat dan sebagainya. Ya, paham tuh ya? Nyari res-resan yang lain yang bisa dikumpulkan. Waduh, berat. Makanya Anda berusaha untuk tetap istiqomah ngikutin guru-guru Anda itu mengajar. Ya, ada kadang-kadang lelah. Bayangin kalau ngajar kita jalan dari sore, dari sore kadang-kadang kita jalan, emang dari sore sampai malam. Ya, pagi tambah mengajar, ibaratnya ngambil yang sorenya deh, yang Anda mengaji, Anda nggak bawa deh, yang ngajar. Ya, itu butuh 3, 4, 5 jam. Paham tuh ya? Kemudian kalau kita lihat urusan res-resan dunia nih, kita bilang res-resan tahu ya? Kan ada res-resan rangginang ya, kembang-kembang dunia. Capek. Waduh, nggak ada ininya, begitu. Ya, godaan. Wah, mendingan apa? Ceramah datang udah paling akhir, bener gak? Berapa lamanya sih orang ceramah? Apalagi kalau sampai 3, bentaran datang jalan, pulang bawa apa ya? Parcel, besek, amplop. Maaf, Anda diundang orang, ini godaan ini. Anda nggak menyinggung siapapun ya, nggak menumbang mubalik ini enggak. Ini Anda diri Anda aja dah. Bisa 2 juta, paling kagak 1,5 juta. Kalau ngaji berapa ya? Ada yang ngasih 2 juta ngaji, hebat itu. Gue cium tangan tuh. Gue cium tangan muridnya. Ya kan begitu sekarang ya, ilmu yang sebenarnya dia seorang alim yang lebih yang mestinya terhormat. Ini ingat ya, ilmu di atas segalanya loh. Biar muda itu ilmu di atas segalanya. Dunia aja ente lihat orang punya ilmu.
Paham ya? Apalagi ilmu akhirat. Dia terhormat, jangan kemudian mengiba-iba cium tangan sama orang dunia. Kelihatan tuh, dulu banyak, sampai sendal orang dibawain. Nyari muka sama guru pantas, nyari muka sama orang tua, nyari muka sama orang kaya, ada apa? Ya, serem. Ya, menjilat. Makanya yang dicari yang ditakutin sama iblis itu yang waro, karena waro tuh sulit untuk diiniin, nggak doyan sama dunia, nggak doyan sama ketenaran, nggak doyan sampai puja-puji. Wah, luar biasa ada orang-orang begitu. Ada masih, tapi pasti dibenci ya sama iblis dan pasukannya. Paham tuh ya? Jadi kata iblis adalah orang alim yang waro, yang aku tahu araftu annahu sabur. Qala summaman, siapa lagi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi hai iblis? Qala man yadumu ala taharati salasah. Kata iblis adalah orang yang melanggengkan istiqomah di dalam 3 kesucian, yaitu jauh dari najis, jauh dari hadas kecil, jauh dari hadas besar. Nah itu setan paling benci tuh. Tuh wali-wali tuh rata-rata begitu. Nggak ada hadas kecil, nggak ada hadas besar, sekalipun najis di badannya. Walau kalau kita tidur udah ngangkang mana-mana, ya kadang-kadang ada hadas besar. Ya, makanya kalau ada hadas besar nggak kuat juga tidur malam, yang udah diajarin kemarin-kemarin Vicky, paling kagak wudu, niatin di jempol tuh, nawa itu raf'al hadasil akbar. Jangan sampai kita dalam keadaan hadas, malaikat nggak deket sama kita. Nah, itu iblis paling benci, yang bisa menjaga 3 kesucian. Ya. Nah, kemudian sumaman. Kemudian siapa lagi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawab iblis, fakirun saburun idza lam yasif faqrahu li ahadin walam yashku durrahu. Yaitu orang fakir yang sabar, yang dia tidak sabar tuh, iblis mengatakan sabar kepada orang fakir ini disifatkan nama dia, yang dia tidak pernah, ya iblis ini tidak pernah orang fakir ini mensifatkan atau menceritakan kefakiran kepada siapapun, dan dia tidak mengeluh dengan penderitaannya dia. Dia punya penderitaannya, kalau orang di mana ngeluh, dia nggak ngeluh, santai baik. Makanya orang dulu tuh, masya Allah, orang-orang dulu ya tenang-tenang baik di zaman Jepang apa dan sebagainya, nggak ada pengeluhan. Kemudian dia nggak ceritain sama siapa aja. Kalau kita, masya Allah, udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya bini, ya bikin status. Lu, ya itu bikin status kapan-kapan gitu di TikTok kepada siapa aja yang sedang mengalami kebangkrutan, yang belum bayar kontrakan, datang ke ana. Yang bininya sedang bermasalah, datang ke ana. Yang belum lunas mobilnya, datang ke ana. Yang rumahnya masih ngontrak, datang ke ana. Kita nangis bareng-bareng. Sama-sama susah. Usah. Allah murka kepada siapa aja yang mengeluh, apalagi di medsos yang ratusan orang, ribuan orang lihat. Inti ngadu pagi-pagi sama orang, wah gua lagi begini, lagi begini. Allah murka. Kenapa Allah murka? Sama aja inti sebenarnya demo sama Allah. Yang kasih siapa sebenarnya? Allah. Padahal Allah menguji seseorang ini untuk dinaikin derajatnya. Ya, sedang dilatih mentalnya. Tapi sayang, itulah makanya perlunya duduk mengaji ilmu. Insya Allah kita lanjutkan lagi, ya kan udah jam 10, yaitu wa ma yudrika annahu sabur. Insya Allah episode yang ketiga besok tentang madza gola iblis. Apa kata iblis? Yaitu dialog Rasulullah dengan iblis, yang iblis membocorkan bagaimana trik-triknya dia, dan siapa yang dibenci, siapa yang jadi kawannya, siapa yang jadi pacar iblis, semua dibongkar. Ya, dengan jujurnya dia. Nah, ini gola wa man yudrika annahu sabur. Dari mana kau bisa dapati kalau orang ini sabar? Ya, iblis bisa bilang nih orang sabar. Maka Rasul bilang, dari segi mana? Dari pandangan mana lu bisa bilang, kalau bahasa Betawinya nih, lu bisa bilang kalau dia orang itu sabar. Ntar iblis akan bongkar. Iblis aja paham orang sabar, lu kagak paham.